Dan akhirnya saya menemukan, makanya sekarang saya menjadi orang Islam yang seutuhnya. Orang Islam yang sejati, percaya kepada kitab-kitab suci. Ada 4, Taurat, Zabur, Injil. Sekarang saya membaca 3 kitab ini, dan saya menemukan kebenaran itu. Bisa amat saya katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom, salam damai sejahtera, puji Tuhan buat saudaraku sekalian dimanapun kita berada. Saya ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua dimanapun kita berada. Video kali ini adalah kesaksian seorang mantan ustadz telah memberikan kesaksian ini, bahkan banyak orang telah diberkati. Ia bersaksi perjalanan hidup spiritualnya sebelumnya mengenal Yesus. Ia menjadi seorang muslim yang taat, seorang beragama yang taat. Setelah ia pulang menganiaya orang-orang Kristen, ia melakukan sholat tahajud. Apa yang terjadi? Di sana ia berjumpa dengan Tuhan di dalam masjid setelah ia melakukan sholat tahajud. Dan kesaksian ini sudah memberkati banyak orang, dan saya percaya teman-teman, ini adalah sebuah motivasi buat kalian semua yang menonton channel ini. Sekali-sekali jangan tinggalkan iman kekristenan di dalam Yesus Kristus, karena jaminan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yesus Kristus memberikan jaminan dengan cuma-cuma. Yang penting kita mau beriman dan percaya kepadanya. Jalan keselamatan ini akan dibukakan kepada saudaraku sekalian. Langsung aja kita simak video ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya sangat bahagia kalau diberi waktu untuk bisa berbicara, karena banyak orang yang hanya hidup tapi tidak bisa dan mampu berbicara dengan benar. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu, bagaimana Allah di dalam Tuhan itu. Siapa itu Allah di dalam nama Isa Al-Masih itu? Ya, jadi saya berasal dari dulunya, bukan berarti orang yang tidak beragama. Saya dulu orang yang beragama, bahkan saya mempunyai pemahaman saya harus membela agama saya. Sedemikian rupa agama itu harus dibela. Dengan pemahaman itu maka saya melakukan apa saja. Dan saya sebagai orang yang beragama dan cukup fanatik, sampai akhirnya saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya apa yang diajarkan saya melakukan, tetapi saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja, yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu, sehingga itu yang saya sebut ada ketidakseimbangan, ada satu keanehan di dalam kehidupan saya. Ya, dalam kehidupan saya mengalami satu keanehan, sesuatu yang janggal. Saya bingung, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal, hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Tapi pada suatu ketika ada satu persimpangan yang saya tidak bisa mengelak. Apa itu? Justru pada saat saya melakukan ibadah malam, yaitu sholat tahajud di masjid yang ada di Merak, Banten. Justru pada saat itulah saya dijamah Tuhan. Saya mengalami Tuhan itu. Bukan mencari lagi, bukan. Dan saya akan angkat satu ayat di dalam Injil, yaitu di dalam kitab Yahya pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 yang bunyinya begini. Ada 3 hal yang saya akan saksikan. Yang pertama, bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi dulu saya memilih agama saya untuk saya. Saya memilih agama saya. Saya memilih agama saya, di situ saya mengenal yang disebut Tuhan, Allah itu. Saya memilih Allah untuk saya sembah. Akan tetapi rupanya bukan itu. Bukan kita yang memilih. Saya tidak memilih Yesus atau Isa Al-Masih jadi Tuhan saya. Akan tetapi Tuhan yang memilih saya. Saya tidak ketemu dengan pendeta, saya tidak ketemu dengan orang Kristen. Bahkan pada saat saya menganiaya orang Kristen, sepulang saya dari Jambi waktu itu, saya dari Payo Selincah, di Jambi saya menganiaya orang Kristen. Pada saat saya nyebrang dari Bakauni ke Merak, saya masuk ke masjid, saya tahajud malam, kurang lebih 1:30 malam. Saya menyembah yang saya yakini, yang saya sebut Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Tuhan memilih saya. Tuhan memilih saya. Untuk apa? Untuk saya menjadi orang yang akan dipakai Dia. Jadi yang pertama, bukan kita yang memilih Tuhan itu. Bukan saya yang memilih Yesus untuk jadi Tuhan saya. Akan tetapi Isa Al-Masih atau Yesus itu yang memilih saya pada saat saya menyembah Allah yang selama ini, yang selama itu saya tinggikan, saya muliakan. Jadi membuktikan bahwasanya bukan pilihan manusia, tapi Allah yang memilih saya untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, sesudah saya dipilih sedemikian rupa, maka ayat ini berbunyi demikian. Dikatakan sesudah kita dipilih, dan aku telah menetapkan kamu, kita ditetapkan. Untuk apa? Supaya kamu pergi, bukan hanya sekedar pergi tanpa tujuan, tapi pergi menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang hidup. Buah yang tetap. Itu berbicara jiwa. Berbicara jiwa. Jadi sesudah diselamatkan, sesudah dipilih, Tuhan menetapkan untuk kita pergi. Bukan hanya di satu perhimpunan orang yang sudah satu iman, tetapi keluar dari satu himpunan itu untuk apa? Untuk pergi. Pergi kemana? Pergi menyampaikan Injil kebenaran. Pergi menghasilkan buah, menghasilkan jiwa itu. Dibawa kemana? Dibawa kepada Tuhan. Dulu saya pernah dituduh kristenisasi, tetapi saya tidak pernah menjadikan orang menjadi Kristen. Tapi saya menjadikan orang menjadi orang yang percaya. Menjadi orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Karena di agama saya juga dulu ada rukun Islam 5 jumlahnya, ada rukun iman 6. Salah satunya harus percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi, percaya kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan akhirnya saya menemukan, makanya sekarang saya menjadi orang Islam yang seutuhnya. Orang Islam yang sejati, percaya kepada kitab-kitab suci. Ada 4, Taurat, Zabur, Injil. Sekarang saya membaca 3 kitab ini, dan saya menemukan kebenaran itu. Isa Al-Masih katakan, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Isa Al-Masih maksudnya.